Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bu Weni selaku dosen pengampu dan juga kepada teman-teman semua. Pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 7 dari kelompok Typhoid Fever akan menyajikan hasil dari kelompok kami. Yaitu kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator Ria Oktavianti, yang kedua Iftitatul Rahmah sebagai penyaji, dan ketiga Vivi Siska sebagai penutulen. Susunan acaranya adalah pembukaan yang sedang berlangsung saat sekarang ini, yang kedua penyajian oleh saudari Tita, yang ketiga sesi tanya jawab yang akan kita lakukan lewat pesan suara, dan yang keempat penutup. Langsung saja kepada Tita, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tita Drama. Yang kedua ada Vivi Siska. Yang ketiga ada Ria Oktavianti. Di sini kami membahas tentang typhoid fever. Konsep dasar typhoid, pengertiannya yaitu demam tipoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 7 hari, gangguan pada saluran cerna, gangguan kesadaran, dan lebih banyak menyerang pada anak usia 12 tahun sampai 13 tahun. Itu persentasinya sekitar 70 sampai 80%. Dan pada usia 30 sampai 40 tahun itu persentasinya sekitar 10 sampai 20%. Dan juga di atas usia pada anak 12 sampai 13 tahun sebanyak 5% atau sampai 10%. Demam tipoid atau tipus abdominalis adalah suatu penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu, gangguan pada pencernaan, dan juga gangguan kesadaran. Etiologi atau penyebabnya, etiologi demam tipoid adalah Salmonella typhi. Itu adalah nama bakterinya ya. 90% dan Salmonella paratyphi. Bakteri ini berbentuk batang gram negatif, mempunyai flagela, dapat hidup dalam air, sampah, dan debu. Namun bakteri ini dapat mati dengan pemanasan suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 15-20 menit. Manifestasi klinis pada penyakit demam tipoid ini, gejala pada anak bisa inkubasi antara 5 sampai 40 hari dengan rata-rata 10 sampai 14 hari, demam meninggi sampai akhir minggu pertama, terus demam turun pada minggu keempat kecuali demam tidak tertangani akan menyebabkan shock, stupor, dan koma. Ruam muncul pada hari ke-7 sampai 10 hari dan bertahan selama sampai 2 sampai 3 hari. Nyeri kepala, nyeri perut, kembung, mual, muntah, diare, konstipasi, pusing, bradikardie, nyeri otot, batuk, epistasis, lidah yang berselaput, hematomegali, splenomegali, dan juga gangguan mental berupa somnolen, delirium, atau psikosis. Dan periode infeksi demam tipoid, gejala atau tandanya, pada minggu pertama itu terdapat keluhan panas berlangsung dan juga gejalanya gangguan saluran cerna, dan juga patofisiologinya itu disebabkan oleh bakteri. Dan minggu kedua itu keluhannya bisa nyeri abdomen, diare, atau konstipasi. Terus gejalanya seperti hepatomegali, dan juga patofisiologinya vaskulitis, hiperplasi pada players. Dan minggu ketiga itu keluhannya komplikasi perdarahan saluran cerna, dan juga gejalanya melena dan ketegangan abdomen, dan juga bisa koma.
Patofisiologinya yaitu ulerasi pada pairs atau patches nodul tipoid pada limfa dan hati. Minggu keempat itu keluhannya bisa keluhan menurun, relapse, penurunan berat badan, dan juga gejalanya tampak sakit berat dan juga kaleksia. Itu patofisiologinya koletilasis. Patofisiologi yang umum terjadi pada demam tifoid ini yaitu bakteri Salmonella typhi, itu nama bakterinya ya. Bersama makanan, bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Pada saat melewati lambung dengan asam pH kurang dari 2, banyak bakteri yang mati. Keadaan seperti alkloridia, gastrektomi, pengobatan dengan antagonis reseptor, stamin H2 inhibitor, pompa roton, antasida dalam jumlah besar, mengurangi dosis infeksi. Bakteri yang masih hidup akan mencapai usus halus. Di usus halus, bakteri melekat pada sel-sel mukosa dan juga kemudian menginvasi mukosa dan menembus dinding usus, tepatnya di ileum dan jejunum. Sel-sel epitel usus yang melapisi Peyer's patch merupakan tempat internalisasi Salmonella typhi tersebut. Pathway tipoid pada anak itu bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama itu bisa dilakukan pemeriksaan darah perifer lengkap. Yang kedua bisa pemeriksaan SGOT dan SGPT. Yang ketiga bisa pemeriksaan uji Widal. Dan yang keempat itu bisa pemeriksaan kultur dan anti Salmonella typhi IgM. Komplikasinya, pertama bisa terjadi perdarahan usus, perforasi usus. Yang ketiga peritonitis, yang keempat komplikasi di luar usus. Diagnosa keperawatan kemungkinan yang muncul pada kasus ini yaitu hipovolemia, defisit nutrisi, hipotermi, termoregulasi tidak efektif, yang kelima nyeri, yang keenam intoleransi aktivitas, yang ketujuh resiko ketidakseimbangan elektrolit. Di sini kami mengambil 2 contoh diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu hipertermi. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi Salmonella typhi. SLKI-nya itu terdapat pada halaman 162, 163 dan 139. Luaran utamanya tingkat infeksi. Luaran tambahannya yaitu kontrol risiko. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2-3 kali 24 jam, gangguan status tingkat infeksi menjadi meningkat dan menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, kebersihan tangan menurun 1 menjadi kebersihan tangan sedang 3, dan yang kedua kebersihan badan menurun menjadi kebersihan badan sedang 3, nafsu makan menurun menjadi nafsu makan 3, demam menurun 1 menjadi demam sedang 3, nyeri menurun 1 menjadi nyeri menurun sedang 3. Psikinya terdapat pada halaman 278, 181 dan 468. Tindakan yang pertama observasi, monitor tanda dan infeksi lokal di sistematik, terapeutik, batasi jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan, pertahankan teknik aseptik pada beresiko tinggi. Edukasinya yang pertama jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, yang ketiga anjurkan meningkatkan asupan cairan, yang keempat yaitu kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Yang kedua, diagnosa yang kami ambil yang kedua yaitu resiko ketidakseimbangan elektrolit. SLKI-nya luaran utama keseimbangan cairan itu pada halaman 41, luaran tambahan keseimbangan elektrolit yaitu halaman 42. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, ketidakseimbangan elektrolit menjadi meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, asupan cairan menurun 1 menjadi asupan cairan meningkat 5.
1 menjadi membran mukosa lembab meningkat 5, dehidrasi meningkat 1 menjadi dehidrasi menurun 5, turgor kulit memburuk 1 menjadi turgor kulit membaik 5, berat badan memburuk 1 menjadi berat badan membaik 5. Setelah itu kita SCQ-nya. Yang pertama, pemantauan elektrolit halaman 240. Tindakan yang pertama kita lakukan observasi, identifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit. Yang kedua, monitor kadar elektrolit serum. Yang ketiga, monitor mual dan muntah, monitor kehilangan cairan jika perlu. Terus yang selanjutnya terapeutik, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, dokumentasi hasil pemantauan. Yang selanjutnya edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Sekian penjelasan dari kelompok kami.